Ini adalah TWS favorit gua sebelumnya, namun saat ini gua kecewa. Oke guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua mau sharing kekecewaan gua menggunakan si Jabra Elite 85T ini. Nah, jadi si Jabra Elite 85T ini harganya mahal guys menurut gua pribadi ya. Karena sebelumnya Jabra Elite 75T itu harganya 2,5 dan turun 24. Nah, sekarang Jabra Elite 85T ini harganya di 3,2. Lumayan mahal karena memang saat ini dia sudah support ANC dan Hearthrough. Jadi buat kalian yang pengen beli TWS ini ya dan butuh review yang jujur, saran gue kalian tonton video ini sampai habis, karena mumpung gue beli TWS ini dengan uang sendiri ya dan tanpa sponsor, jadi gue akan review ini dengan sejujurnya, dengan hati gue yang mendalam. Nah, Jabra Elite 85T ini hadir dengan packing di luar yang nggak begitu spesial, tapi ketika dibuka di dalamnya presentasinya lumayan lah ya, daripada AirPods Pro yang gitu-gitu aja. TWS ini hadir menyertakan kartu garansinya jika kalian beli yang asli di Indonesia tentunya. Ada ear tip cadangan 4 buah dan kabel Type-C untuk pengecasan mode cepat. Serta ada buku manual jika kalian ingin belajar memahami TWS ini lebih dalam lagi. Desain pada TWS ini terlihat sangat mirip dengan case yang lebih besar sedikit dibandingkan dengan seri sebelumnya yang 75T. Tapi kalau dari luar, gue yakin orang gak akan bisa bedain ya dengan mode yang sekarang atau yang sebelumnya. Unit di dalamnya juga sama, earbuds-nya masih terlihat mirip bedanya. Bedanya mirip bedanya. Berbeda, tapi mirip. Nah, Elite 85T ini hadir dengan lubang port microphone yang lebih banyak. Dia punya 6 microphone. Bagian bawah TWS ini berbeda dengan versi sebelumnya. Kali ini bentuk silindernya itu terlihat lebih pendek dan pakai earbuds model semi open. Bentuknya oval ya, berbeda dengan sebelumnya yang agak silinder. Silikon oval ear gels trademark ini tetap smooth feels-nya, dan dia mengklaim buds ini disertai dengan pressure relief fan sehingga mencegah terbentuknya pressure di dalam buds-nya. Nah, gue yakin sih ini bakal membuat suaranya berubah. TWS ini hadir dengan rating IPX4, dan gue yakin sih kalau cuma hujan kalian gak perlu khawatir. Jabra sendiri meyakinkan kita dengan ekstra garansi selama 2 tahun loh, untuk garansi dari debu dan tahan air. Nah, caranya kalian perlu mendaftarkan lagi via apps atau websitenya untuk dapetin special promotion ini. Untuk bagian atas buds-nya, TWS ini masih hadir menggunakan the real push button. Hore, sama seperti seri sebelumnya. Yang mana bagi gue sendiri, model ini sangat nyaman digunakan. Dibandingkan sebelumnya, rasanya lebih mudah ditekan ketika baru dibuka nih. Nah, untuk bagian aplikasinya, gue mau bahas ya sebelum gue tes suaranya. Aplikasinya nggak banyak berubah dari versi sebelumnya. Ketika kita pakai untuk pertama kali, nah kalian akan diminta melakukan tes pendengaran ya. Atau personal sound control. Tujuannya supaya Jabra bisa menyesuaikan suara sesuai kemampuan telinga kalian, sehingga menjadi lebih personal mengenai penggunaannya. Tampilan awal ada informasi tentang baterai status, ada menu sound mode untuk atur ANC, Hearthrough atau menu off yang bisa diatur level-levelnya nih guys. Ada 5 level yang bisa kalian geser-geser. Lalu ada juga equalizer bawaan seperti pada app sebelumnya. Terakhir ada sound space. Nah, ini adalah yang mendeteksi noise di sekitar kalian. Cek fitnya dari fitting ear tipnya untuk mengoptimalkan kemampuan bass serta ANC-nya. Serta button controlnya juga bisa kita atur sesuai hati fungsinya. Nah, untuk fit ketika gue pakai pertama kali ini ya guys ya, nyaman sih ya, tapi rasanya nggak senyaman yang sebelumnya. Gue pribadi lebih suka yang sebelumnya gitu guys. Kalau yang ini tuh gue pakai lama-lama bisa, tapi gue tahu ini nggak akan bisa selama sebelumnya. Dan hasil pengecasan gue memang ada sedikit rasa insecurity gitu, kayak gue pengen takut jatuh nih TWS ya, tapi nggak akan jatuh sih sebenarnya. Bahkan ketika gue lari sprint pun dia nggak jatuh, gue paksa goyang-goyang juga dia nggak jatuh ya. Pernah jatuh sekali ya, ketika waktu itu gue di kursi, gue ketawa kayak gitu. Mungkin ini bagian itu bergerak gitu ya, jadi jatuh gitu. Dan tapi itu cuman kejadian sekali doang ya. Untuk sound quality, gue jujur ini yang bikin gue cukup kecewa, karena kalau gue beli TWS ya, menurut gue sound quality itu dapat porsi 50% yang paling besar untuk menentukan lu tuh beli ini atau jangan ya. Jabra itu terkenal dengan TWS yang punya bass yang deep, punch, dan terkontrol ya. Nah, di TWS yang ini, Elite 85T ini nggak seperti itu lagi guys. Jadi ketika dipasang di kuping kita dan musik itu mengalun, it's just
flat gitu ya. Rasanya tuh kayak bukan Jabra yang dulu lagi gitu ya. Sound profile-nya berubah gitu ya. Mungkin karena dia semi open ya, dan earpiece-nya pun sekarang berubah, itu yang menjadi alasan dia nggak punya bass yang seperti dulu lagi ya. Nah terus untuk vokalnya dan treble-nya menurut gue juga nggak begitu clear. Menurut gue dia berusaha lebih mature dibandingkan versi sebelumnya ya, tapi kurang dapat kesan yang perfect gitu. Jadi dia masih di ambang-ambang menurut gue. Rasanya masih flat ya, balance, cuman masih kurang clear. Kayak mungkin dia pengen seperti pure Sennheiser tapi belum bisa gitu ya. Atau belum mau, bassnya just okay gitu ya, soft gitu ya. Gue beli Jabra karena bassnya. Namun tiba-tiba dia merubah itu semua, kayak gue rasa di hati tuh kayak lenyap gitu guys ya. Dan untuk lagu-lagu ballad and pop ini rasanya memang peruntukannya untuk ke situ guys. Jadi untuk yang banyak separasinya, lagu heavy rock tuh yang jedak-jeduk jadi kurang pas aja gitu ya. Padahal harganya ini udah lumayan mahal ya, 3,2 juta. Dan kalau gue lihat dari artikel si Soundguy yang ngecek profile atau respon dari si frekuensinya si Jabra ini juga dia nggak akurat guys. Ketika sebuah lagu itu pengen intensinya seperti apa, nah si Jabra ini di grafiknya tidak akurat gitu ya. Jadi memang nggak tahu dia ini memang kemampuannya maksimal seperti ini atau memang dia mencoba seperti ini gitu guys ya. Perlu waktu gue review ini sampai seminggu untuk gue benar-benar bisa sedikit menerima si TWS ini lagi ya. Sampai mungkin gue nggak akan pakai sih kayaknya ya, kecewa sih soalnya overall ya. Nah tapi semuanya nggak selalu buruk guys, ada baiknya ya, jujur aja. Kemampuan ANC dan headroom-nya, jadi dia ini sekarang pintar. Yang ngebedain 85T dengan 75T adalah hardware-nya. Sekarang dia hadir dengan chip yang lebih advance dan itu ada prosesor yang khusus untuk menghandle ANC. ANC-nya bisa diatur ada 5 level. Nah, si Jabra ini mengklaim setiap level itu ada perubahan incrementalnya sebesar 3 dB. Yang menurut Jabra sendiri itu adalah level yang manusia bisa terasa perbedaannya gitu ya, kenaikan 3 dB. Hear True dan si ANC-nya 1-3 itu mild, tanpa musik dulu ya. Lu merasa tidak ada kesan perasaan tertekan gitu guys. Di level tengah itu ngerasa kita nggak ada begitu kedap gitu ya, enak banget rasanya di kuping kita. Nah si Hear True-nya itu juga sama. Namun si Hear True-nya ketika di maksimum dia nggak kayak perasaan seperti Apple AirPods Pro yang rasanya kita punya kekuatan super power dan amplifier suara luar tuh gede banget. Nah ini gue sih lebih suka yang begini gitu ya, lebih natural gitu ya. Dan ANC-nya juga sama. Ketika gue pakai level maksimum itu memang nggak semua suara terblok dan kuping gue mulai terasa kayak ambience yang kayak vakum gitu dan ada rasa pintar. Kita nggak perlu semua keblok gitu ya demi keamanan gitu. Yang penting selama musiknya jalan, nah itu baru deh, itu bagus banget. Mau yang manapun kita terasa enak ya. Ini keren. Nah, di bagian aplikasinya ini tuh ada mode yang bisa kita pilih untuk menentukan noise mana yang kita alami gitu ya. Sebenarnya 75T juga sudah ada ANC-nya guys ya. Tapi dia berbeda di hardware gitu ya, nggak lebih sepintar yang ini, dan gue rasa memang lebih enak yang 85T. Dan itu sepintar yang gue maksud kedua adalah soal mode personal. Jadi ketika kita pertama kali kita pakai Jabra ini ya, dia tuh kayak minta tes kuping kita tuh ada di level mana gitu guys ya. Jadi untuk mengadjust supaya si Jabra ini bisa mengoptimalkan kemampuannya, menurut dia seperti itu gitu ya. Nah terus yang gue acungin jempol juga ada peningkatan adalah soal audio quality ya. Di paket telepon ini keren sumpah. Ini peningkatannya signifikan menurut gue ya. Dibandingkan sebelumnya ini salah satu yang bisa menyaingi AirPods Pro. Ya Zoom meeting atau online meeting ini no problem ya guys ya. Bahkan ketika gue coba pakai untuk telepon lama-lama ini lawan bicara juga mengklaim ini seperti gue nggak pakai WS Bluetooth ya guys ya. Seperti itu. Sekarang sedang cobain mikrofon kualitinya dari si Jabra 85T ini. Halo, suaranya jelas nggak? Sekarang gimana suaranya? Jelas. Suaranya dari 0 sampai 10 gimana? 8,5. Bagus sih. Suara kedengarannya bagus ya? Iya, ini pakai TWS kan kayak pakai handphone biasa aja. Ya, ini pakai mikrofon si Jabra Elite 85T. Ini kayaknya si side-tone-nya aktif ya. Coba bentar. Dan menaikkan lagi, ketika kita pakai telepon itu ada option untuk equalizer, boost treble atau boost bass, atau mode default off. Ini yang menarik sih menurut gue ya. Cuman yang gue sayangkan ya masih dengan harga segini ketika kita pakai telepon tuh kita nggak bisa mengaktifkan ANC-nya. Artinya ketika telepon cuman side tone atau hear true yang aktif. Iya lah, karena mikrofonnya jadi terbatas. Jadi si ANC dari 6 mikrofon 4 dipakai untuk ANC.
2 dipakai untuk kita bertelepon. Jadi dia fungsinya lebih mengontrol ANC-nya gitu guys. Nah guys, kalau sekarang gue sedang cobain microphone quality-nya lewat recorder app dari si Android ya. Jadi ini aplikasi untuk recording dengan mengetahui suara dari si microphone pure dari si Jabra Elite. Nah ini udah oke ya. Nah gimana suaranya dibandingkan dengan pakai telepon tadi kalau recorder. Nah kalau ini pakai recorder via app. Oke. Jabra Elite 85T. You are the judge. Untuk koneksi dan baterai, gue nggak nemuin kendala ya. Menurut gue untuk baterai 5 jam masih oke lah ya dengan ANC on. Dan untuk koneksi juga masih standar ya. Nah untuk bermain game, gue ngerasa ini dia ada sedikit delay, sekitar 300 sampai 400 milisecond lah ya. Tapi untuk pakai aplikasi untuk main game kayak si Drum itu sedikit ya perbedaannya, walaupun gue tahu ini ada delay. Dan main PUBG, main Call of Duty itu juga sedikit delay, tapi masih acceptable lah ya, levelnya. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. We lost the lead. Jadi kesimpulan menurut gue gini guys, selisih harga 700.000, kalian mendapatkan ANC yang lebih pintar, hear-through-nya lebih pintar, audio kualitas yang meningkat, sama garansi yang panjang. Cuman minusnya adalah soal profile suaranya. Gue pribadi yang pencinta bass, gue kecewa karena dia berusaha lebih balance sekarang ya. Tapi sayangnya nggak balance banget atau nggak pure juga gitu ya. Jadi kayak just okay gitu ya. Suaranya just okay untuk harga segini. Gue pribadi masih suka Jabra yang lama untuk suara atau AirPods Pro. That's what you want, isn't it? Yang kedua, kadang ketika gue nggak ada suara ya gue pakai standby gitu ya. Gue kadang dengar bunyi hiss gitu ya. Jadi kayak ada bunyi berkali-kali, dia kayak berusaha mengkalibrasi gitu loh guys. Kayak gitu ya mikrofonnya untuk mengejas. Mungkin karena gue setting ke personal ya. Gue juga baru kepikiran sekarang nih ya. Seperti yang gue bilang, ketika kita baru pakai itu ada mode personal ya. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi telinga kita. Nah, mungkin kalau kalian ingin pure pengen tahu kualitas sebenarnya, itu default aja ya. Nah terus yang ketiga adalah yang gue kurang suka adalah desainnya ear tipsnya. Jadi ear tipsnya itu sekarang semi open dan bentuknya oval. Ini pasti banget merubah kualitas suara sih ya. Ini yang gue kurang suka karena efeknya passive noise-nya itu nggak lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita pakai ya dibandingkan sebelumnya itu yang sekarang lebih kedengaran ada suara masuk ya. Jadi seringkali gue lebih suka ANC-nya on. Artinya baterainya akan cepat lebih habis gitu guys. Jadi menurut gue kalau kalian pengen suara yang bass dan dapat ANC yang oke aja, saran gue lebih baik kalian skip beli 85T dan pilih 75T atau bahkan yang Elite sekalipun ya guys. Karena menurut gue suaranya lebih asik ya buat kalian yang pecinta bass. Dan warnanya, gue tuh kurang suka banget warna defaultnya. Setiap Jabra ngeluarin TWS pertama kali tuh warnanya titanium black kayak gini terus ya. Gue tuh bosen lah gitu ya. Kayak warna orang tua gitu ya. Sedangkan 75T itu yang Elite tuh udah dapet warna yang menarik, udah red ya, ada warna rednya, ada warna pinknya gitu ya, ada warna yang lebih full black. Itu keren banget ya guys ya. Buat kalian yang udah ngeluarin harga jutaan, 2 juta, 3 juta tuh kalian harus dapat hal yang perfect dan jangan ada yang ngeganjel di hati gitu guys. 3,2 juta sendiri tuh dapat AirPods Pro lo ya. Gue sih lebih saranin kalian pakai AirPods Pro karena kalian dapat pride-nya gitu, dapat way gitu ya, agak keren ya. Bandingkan dengan Jabra mungkin sedikit orang yang tahu ini kalian pakai TWS mahal gitu ya, walaupun harganya mirip sama. Dan menurut gue di Jabra sendiri sih equalizer itu nggak begitu membantu sih menurut gue ya. Karena dia kecil banget gitu dan profilnya udah beda-beda banget gitu, jauh banget. So, overall begitu aja review gua kali ini soal si Jabra Elite 85T ini yang menurut gua kecewa, tapi gua harus akuin memang dia lebih pintar gitu guys ya. Kalian jadi pilih yang mana? Sampai jumpa di video gua yang lain. Bye bye.